Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat salam juga kita limpahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran hadis. Namun sebelumnya, bagaimana kabar anak-anakku atau teman-teman kecil Bapak di kelas 3? Semoga teman-teman kecil Bapak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, pada video sebelumnya kita telah belajar membaca dan juga menghafal surah Al-Qari'ah. Selanjutnya kita akan mencoba menerjemahkan surah Al-Qari'ah. Namun sebelumnya silakan teman-teman untuk mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, buka bukunya, kita belajar bersama di video pembelajaran kali ini, dan kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mengetahui daripada terjemah surah Al-Qari'ah. Ayat pertama surah Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat, yang mana lafalnya berbunyi Al-Qari'ah, artinya hari kiamat. Ayat kedua artinya apakah hari kiamat itu, yang lafalnya berbunyi Mal-Qari'ah. Ayat ketiga artinya dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Selanjutnya untuk ayat keempat, mudah-mudahan teman-teman sudah hafal. Ya, setelah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ya, yauma itu pada hari itu, an-nasu manusia, kal farasi itu seperti laron, mabsus yang berterbangan. Selanjutnya ayat kelima, wa takunul jibalu kal inil manfus, yang artinya dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, manfus itu dihambur-hamburkan. Al-jibal itu artinya gunung-gunung. Ayat ke-6, fa amma man thaqulat mawazinuh, ya artinya maka adapun yang berat timbangan kebaikannya, ya, wa amma man itu maka adapun, sakulat berat, mawazinuh timbangannya, maksudnya timbangan kebaikan. Selanjutnya ayat ke-7, fahuwa fi isyatir radiyah, artinya maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Ya, fahuwa maka dia, fi isyati radiyah, fi isyati berada dalam kehidupan radiyah yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu, wa amma dan adapun khaffat yang ringan timbangan, mawazinu, khaffat itu yang ringan, mawazinu timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya. Dan adapun yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu?
narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Silakan teman-teman baca kembali terjemahannya, ada di dalam buku. Silakan teman-teman hafalkan, ya, hafalkan terjemahannya juga. Selanjutnya kita akan mengetahui penjelasan surah Al-Qari'ah. Setelah kita membaca, menghafal, juga mengetahui terjemahannya, teman-teman juga harus mengetahui kandungan daripada surah Al-Qari'ah. Ya. Sebelumnya kita mengenal dulu surah Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat, ya. Jumlah ayatnya ada 11 ayat, teman-teman, dan tergolong surah Makkiyah. Surah Al-Qari'ah adalah surah ke-101 dalam Al-Qur'an. Jadi ada berapa surat dalam Al-Qur'an? Itu ada 114 surat. Nah, surah Al-Qari'ah ini menempati urutan ke-101 dan diturunkan sesudah surah Al-Quraisy. Kita lanjut untuk mengetahui kandungannya. Pada ayat 1 sampai 3 berarti yang berbunyi Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Di sini berisi Allah Subhanahu wa taala barangkali memberikan pernyataan tentang apakah hari kiamat. Untuk apa? Untuk mengundang perhatian bagi makhluknya agar mereka lebih memperhatikan hari kiamat. Kita harus ingat bahwasanya dunia ini tidak selama-lamanya. Akan ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat, teman-teman. Makanya Allah berulang-ulang membuat pertanyaan, intinya untuk mengundang perhatian, untuk agar kita itu lebih memperhatikan, lebih ingat kepada hari kiamat. Sedangkan pada ayat keempat sampai kelima, ya, surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan manusia seperti laron yang bertebarangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan pada hari kiamat. Jadi ayat 4 dan 5 itu menjelaskan tentang kejadian yang luar biasa, ya. Manusia bagaikan laron, gunung-gunung bagaikan bulu yang diterbangkan. Saking dahsyatnya pada hari kiamat tersebut. Dan ayat ke-6 sampai 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada hari kiamat semua amal manusia akan ditimbang dalam timbangan yang bernama mizan. Maka adapun yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Mereka itulah yang paling beruntung dan adapun yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka akan menerima kesedihan dan memperoleh siksaan dalam neraka hawiyah. Dan itulah orang yang paling rugi, ya. Sedangkan ayat ke-11 itu Allah menjelaskan tentang keadaan neraka hawiyah. Baik teman-teman, ayo teman-teman perbanyak kebaikan, ya. Perbanyak kebaikan dari mulai atau semenjak kecil sampai tutup usia kita harus dihiasi dengan berbagai macam kebaikan. Karena tadi, ya, Allah sudah menyediakan mizan atau timbangan untuk menimbang amal kebaikan kita. Siapa yang amal kebaikannya lebih banyak, maka dia akan masuk surga. Dan siapa timbangan kebaikannya ringan, maka bagiannya adalah neraka, yaitu neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu neraka yang sangat panas. Baik teman-teman, mungkin ini saja video pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan ingat untuk senantiasa menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga membiasakan memakai masker dan mencuci tangan. Kita bermohon kepada Allah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.